Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Dari hasil pengembangan tersebut, ya kita kembangkan dan alhamdulillah hasilnya ini. Ya, kita sinergitas komunikasi dengan pihak lapas. Kebetulan saya langsung komunikasi dengan Pak Kalapas. Sehingga menggerakkan hati kami, teman-teman semua untuk melakukan sosialisasi, terus sekaligus penyampaian kepada adik-adik bahwa ada UPTD. Selamat pagi saudara, dari kawasan Bukit Ulu Indah kami sampaikan pokok-pokok berita. 2 narapidana lapas Bau-Bau kedapatan menyimpan narkoba lengkap dengan alat hisapnya. Kedua napi tersebut telah diamankan Polres Bau-Bau setelah mendapatkan laporan dari Kepala Lapas. Karena banyaknya kasus kekerasan seksual menimpa anak, UPTD PPA Kota Bau-Bau turun memberikan pemahaman kepada pelajar soal perlindungan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Saudara, inilah Warta Kepton pagi hari ini, tepatnya Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 bersama saya, Bu Zuda. Sebelum kita ke berita yang pertama, berikut kami sampaikan informasi terkini terkait COVID-19 di tanah air. Saudara, pemerintah memperbarui terkait data kasus corona di Indonesia, tepatnya pada tanggal 26 Agustus 2022, dilaporkan ada tambahan 4.549 kasus positif COVID-19 di Indonesia. Adapun data perkembangan penyebaran COVID-19 ini disampaikan Satgas Penanganan COVID-19. Dengan tambahan tersebut, jumlah total kasus COVID-19 yang ditemukan di Indonesia sejak Maret 2020 hingga hari ini menjadi 6.338.906 kasus. Dilaporkan juga ada 5.758 orang di Indonesia yang sembuh dari COVID-19. Jumlah total yang telah sembuh dari virus corona sebanyak 6.134.880 orang. Selain itu, untuk hari ini dilaporkan sebanyak 21 pasien positif corona di tanah air meninggal dunia. Dengan demikian, jumlah total pasien COVID-19 yang meninggal sebanyak 157.478 orang. Pemerintah juga mengimbau agar warga menaati protokol kesehatan pencegahan COVID-19, yakni mengenakan masker, mencuci tangan, menggunakan sabun dengan air yang mengalir, serta menjaga jarak. Dan program vaksinasi COVID-19 ini tengah juga digencarkan agar tercipta kekebalan komunal atau herd immunity. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Saudara, kita ke berita yang pertama. 2 narapidana lapas Bau-Bau kedapatan menyimpan narkoba lengkap dengan alat hisapnya. Kedua napi tersebut telah diamankan Polres Bau-Bau setelah mendapat laporan dari Kepala Lapas. Selengkapnya, Waude Nurliani menurunkan laporannya. Banyak 8 paket yang diduga narkotika dengan berat 5,42 gram. Dugaan adanya jaringan narkoba di dalam lapas kelas 2A Bau-Bau mulai terkuak setelah petugas lapas intens melakukan penggeledahan insidentil dan membangun sinergitas bersama Polres Bau-Bau serta BNNK dalam upaya memutus peredaran narkotika di balik penjara. Pengungkapan kepemilikan barang haram itu merupakan hasil pengembangan Polres setelah ditangkapnya kurir sabu di pelabuhan Jembatan Batu beberapa waktu lalu. Hasilnya, 2 narapidana akhirnya diamankan polisi setelah dilaporkan Kalapas atas kepemilikan narkoba jenis sabu lengkap dengan alat hisapnya. Dalam rilis terpadu, Kapolres Bau-Bau AKBP Erwin Pratomo bersama Kalapas terungkap 2 inisial warga binaan diduga menjadi pengguna sekaligus pengedar. Masing-masing FR napi kasus pencabulan dan AR napi kasus narkoba. Lalu, dari hasil pengembangan tersebut, ya kita kembangkan dan alhamdulillah hasilnya ini. Ya, kita sinergitas komunikasi dengan pihak lapas. Kebetulan saya langsung komunikasi dengan Pak Kalapas. Ya, dari hasil pengembangan, hasil sinergitas kami membuahkan hasil dengan ditangkapnya, diamankannya ya saudara FR dan AR.
Adapun barang bukti yang ditemukan dalam penggeledahan petugas lapas tersebut diantaranya sebanyak 8 paket narkotika jenis sabu, beratnya 5,42 gram. Di tempat yang sama, Kepala Lapas Bau-Bau Herman Mulawarman menjelaskan, selama isu peredaran narkoba jaringan lapas beredar luas, pihaknya lebih memperketat pengawasan dan meningkatkan razia di Blok Hunian. Ia menduga masuknya narkoba dalam lapas karena berbagai modus seperti pelemparan dari luar dinding Blok Hunian, dugaan lainnya dari pengunjung atau keluarga napi pada jam besuk. Herman mengakui X-ray, alat bantu detektor HP dan barang terlarang lainnya dalam keadaan rusak, namun pihaknya telah mengusulkan perbaikan ke pusat. Sementara mengenai dugaan keterlibatan personil lapas, Herman bakal melakukan evaluasi dan menyerahkan sepenuhnya ke pihak berwajib jika ada anggota lapas ikut terlibat. Sanksi kepada petugas kami manakala mereka tidak mengikuti SOP, dan saya sampaikan juga sama Pak Kapolres, manakala ada petugas kami yang terlibat, silahkan saya buka ruang proses supaya menjadi perhatian buat petugas kita tidak bermain-main dengan. Pelaku kini masih berstatus narapidana lapas Bau-Bau dan akan dikenakan sanksi pidana dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Waden Nurliani, Reporteri Bau-Bau, melaporkan. Saudara, karena banyaknya kasus kekerasan seksual menimpa anak, UPTD PPA Kota Bau-Bau turun memberikan pemahaman kepada pelajar soal perlindungan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Mengenai itu, Afriansa melaporkan. Yang mendasari kami karena banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak yang kami tangani. Unit Pelaksana Teknis Daerah UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Bau-Bau menggelar sosialisasi pencegahan dan perlindungan korban kekerasan seksual kepada pelajar di SMA Negeri 1 Bau-Bau pada Jumat 26 Agustus 2022. Kepala UPTD PPA DP3A Bau-Bau Mardiana Aksa mengatakan sosialisasi ini digelar lantaran banyak kasus kekerasan seksual menimpa anak, di mana sejak Januari hingga 26 Agustus 2022, UPTD PPA Bau-Bau sudah menangani 21 kekerasan seksual yang mayoritas korbannya pelajar SMP dan SMA. Yang mendasari kami karena banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak yang kami tangani, sehingga menggerakkan hati kami teman-teman semua untuk melakukan sosialisasi terus sekaligus penyampaian kepada adik-adik bahwa ada UPTD. Dalam sosialisasi itu, lanjut Mardiana, pihaknya sekaligus menyampaikan peran dan fungsi UPTD PPA, di mana selain kantor polisi, korban kekerasan seksual bisa melaporkan diri ke lembaga tersebut. Dikatakannya korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang melaporkan ke UPTD PPA akan diberikan perlindungan, termasuk perlindungan secara mental. Kalau di UPTD PPA itu kami mempunyai pendamping hukum, psikolog klinis yang mungkin dibutuhkan oleh adik-adik yang contoh dibully. Nah, secara psikis kan pasti mereka terganggu. Hal itulah yang memacu kami untuk memperkenalkan UPTD kepada anak-anak di sekolah. Dirinya mengimbau setiap korban yang mengalami kekerasan agar jangan takut melaporkan diri ke UPTD PPA. Pihaknya siap memberi perlindungan termasuk dari ancaman tersangka kepada korban. Di tempat yang sama, anggota DPRD Bau-Bau Acep Sulfan mengapresiasi kegiatan yang digelar UPTD PPA Bau-Bau. Ia pun berharap sosialisasi serupa dilaksanakan di setiap kelurahan agar kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak bisa terus ditekan. Dan harapan saya, ini bukan cuma di sekolah-sekolah, sosialisasi ini ya bisa ditingkatkan, dilanjutkan di tiap kelurahan-kelurahan. Gitu. Terpisah, Sekretaris DP3A Bau-Bau Fanti Fridayanti mengatakan untuk memaksimalkan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, pihaknya berharap organisasi masyarakat bisa terlibat bersama DP3A. Makanya kemudian kita tidak hanya berharap langkah ini dilakukan oleh DP3A, baik oleh Puspaga maupun oleh UPTD PPA, tapi juga oleh banyak pihak. Kita juga terbuka para pihak yang lain untuk bersama-sama bergerak apa saja jenis kegiatannya, yang jelas adalah upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Saudara, Polres Bau-Bau ciduk oknum PNS dan petani atas kasus judi togol online. Mengenai hal itu, kembali Waden Nuliani menurunkan laporannya.
Polsek Bungi Polres Bau Bau telah melakukan penangkapan terhadap 2 pelaku judi togel online. Keduanya inisial IW 43 tahun, seorang petani, dan WS 53 tahun, oknum PNS Kabupaten Buton yang bermukim di Kelurahan Karing-Karing. Kapolres Bau Bau AKBP Erwin Pratomo mengungkapkan penangkapan keduanya pada hari Senin 22 Agustus pagi saat personel Polsek Bungi tengah berpatroli. Saat itu polisi menerima informasi warga tentang adanya aktivitas perjudian togel online bertempat di lingkungan Balitwipa Karing-Karing. Kemudian anggota Polsek Bungi menindaklanjuti laporan tersebut dengan mendatangi tempat yang dimaksud, dan setelah berada di tempat tersebut, anggota Polsek Bungi menemukan terlapor sedang melakukan perjudian togel, sehingga personel Polsek Bungi melakukan penangkapan terhadap terlapor beserta barang bukti diamankan di Mapolsek Bungi untuk ditindaklanjuti. Yang pertama, IW 43 tahun, laki-laki, agama Hindu, suku Bali, pekerjaan petani, alamat lingkungan Balitwipa, Kelurahan Karing-Karing, Kecamatan Bungi, Kota Bau Bau. Nomor 2, WS 55 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, suku Bali, pekerjaan PNS, alamat lingkungan Balitwipa, Kelurahan Karing-Karing, Kecamatan Bungi, Kota Bau Bau. Bersama para pelaku diamankan 1 buah handphone, 1 buah buku rekening, 1 buah buku tulis yang berisikan angka-angka pembelian, sebuah ballpoint, dan uang tunai sebesar Rp365.000. AKBP Erwin menuturkan, para pelaku baru 1 bulan berjudi online, besaran rupiah didapatkan tidak menentu, hasil perjudian itu digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Kapolres mewanti-wanti seluruh warga di wilayah hukumnya agar tidak sekalipun terlibat dalam perjudian, karena ancaman hukumannya bisa 10 tahun penjara. Kita jauh sebelumnya sudah saya tegaskan, untuk judi, sebelum Bapak Kapolri menegaskan, atensi judi saya sudah tegaskan, untuk judi tegak lurus, rata tanah untuk Kota Bau Bau. Togel, sabung ayam, apapun itu, kartu, rekan-rekan sudah monitor tahu sendiri, saya tegas, sebelum pimpinan tegas, saya sudah tegas lebih dulu, untuk Kota Bau Bau, Wilkum Bau Bau, bersih dari judi. Pelaku saat ini diamankan di Polsek Bungi untuk proses lebih lanjut dan akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan pasal 303 ayat 1 ke 1E subsidiar pasal 303 bis ayat 1 ke 1 junto pasal 5556 KUH pidana tentang perjudian dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Waden Nurliani, reporter Bau Bau, melaporkan. Pendengar, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. 2 narapidana lapas Bau Bau kedapatan menyimpan narkoba lengkap dengan alat hisapnya. Kedua napi tersebut telah diamankan Polres Bau Bau setelah mendapatkan laporan dari Kepala Lapas. Karena banyaknya kasus kekerasan seksual menimpa anak, UPTD PPA Kota Bau Bau turun memberikan pemahaman kepada pelajar soal perempuan dan anak. Saudara, demikianlah penyampaian Warta Kepton pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan tetaplah bersama kami di RRI Bau Bau, Radio Tangga Bencana COVID-19.